Baru inilah aku nampak video klarifikasi permohonan minta maaf atas produk-produknya yang overclaim. Baru ini jelas kau minta maaf. Kemarin-kemarin kau baca puisi atau lagi pantunan, Baru sekarang kau ngaku kesalahan kau. Baru sekarang kau ngakui bahwasanya skincare kau itu ada yang overclaim. Kenapa? Mimpi apa kau? Itu juga babu kau kenapa hapus-hapus postingan? Biasanya sibuk update semua postingan. Sekarang kenapa enggak? Udah layu kalian? Udah menciut? Udah menciut? Oh, udah ketakutan kalian kan? Takut kan? Takut orang. Kesalahan yang telah kami perbuat atas kesalahan produk kami yang overclaim. Loh, kok baru lewat di FYP gue ya? Nah, itu kan bagus. Udah minta maaf, mengakui produk-produk lo tuh overclaim. Terus kenapa lo pakai acara ngelabrak doktif? Aduh. Kata maaf, emang bisa tuh ngembaliin duit-duit masyarakat yang selama ini lo tipu ribuan masyarakat lagi. Geng sirkus, cuy. Jangan nggak datang lu pada saat persidangannya KNM, ya. Datang lu on time. Undangan resmi dari anggota DPRI aja lu pada nggak datang, segerombolan serentak lagi nggak datang. Ada gila-gilanya emang. Ingat ya, ini kasus besar. Seluruh Indonesia Raya Merdeka ini udah pada tahu. Viral. Kita serahkan semuanya dengan pihak berwajib dan tim-timnya, karena gue yakin ini tidak main-main. Pasti mereka punya ketentuan dan menyelidikinya lebih dalam. Dicek itu sumber uangnya dari mana, ya kan? Bila perlu dimiskinkan, karena sudah menipu dengan cara berjualan skincare yang overclaim, overpriced, dan juga penuh dengan merkuri, serambi, serem. Hal yang tidak boleh dijual. Contohnya Diana Salmon yang ada jarum-jarumnya itu hanya medis yang boleh melakukannya. Dan itu kenapa nggak diperhatikan? Itu harus diselidikin total. Pokoknya pesan gue buat kalian harus hati-hati. Banyak pelajaran yang kita ambil dari case ini semuanya, ya. Apalagi kalau misalnya orang jualan itu dengan cara menunjukkan duit lah, menunjukkan inilah, menunjukkan itulah, cuy. Emang ada ya di marketing begitu caranya? Kita jualan, kita kasih lihat tuh tumpukan duit. Buat apa? Udah paling benar apa? Pergi ke beauty clinic yang ternama di Indonesia Raya Merdeka ini banyak, ya. Lotion kalau mau putih nih kulit, ya, nih beli lotion yang emang dia tuh udah terregistrasi udah lama. Yang penting sehat. Kalau mau kurus, olahraga, ya, pilih yang benar-benar harus lebih teliti, di-review total, di-filter total. Dunia skincare sedang tidak baik-baik saja, itu sudah pasti ya guys. Karena banyak sekali kan mafia-mafia yang sekarang sedang diusut dan sedang diberantas lah gitu ya. Banyak kemarin doktif ke DPR, lalu kemarin juga Reza Gladys juga ke DPR dan sebagainya. Nggak tahu tuh hasil akhir dari keputusan DPR itu apa. Nah, mudah-mudahan ini akan berdampak baik untuk kita sebagai masyarakat dan sebagai konsumen ya guys. Karena kita juga sebagai pengguna skincare tersebut juga kan ketar-ketir ya. Takut gimana rasanya wajah kita menggunakan skincare tersebut tanpa ada BPOM atau ingredientsnya pas lah gitu loh dengan kulit kita atau dengan komposisi yang baik lah gitulah, seperti itulah kira-kira. Aduh, susah saya ngomongnya karena saya juga nggak paham ya soal skincare ini. Tapi yang jelas guys, saya mendukung semua niat baik para dokter atau semua orang-orang yang memang mendukung supaya terjadi kestabilan lah dalam dunia skincare ini, karena akan merugi lah gitu. Kasihan ya masyarakat pengguna yang memang dirugikan oleh produk tersebut gitu, yang abal-abal gitu guys. Mudah-mudahan jangan lagi terjadi ada korban-korban ya, bener nggak sih? Nah pokoknya semangat terus buat para pejuang skincare gitu. Dan saya sedikit kritik kalau sedang berdiskusi di ruang sidang DPR, hendaknya
handphone itu tidak dipergunakan untuk memvideokan dan sebagainya. Itu nggak etis. Oke, jadi saya lihat dan saya perhatikan di sana, dan ada juga yang memberi info ke saya bahwa orang yang datang nih, termasuk dokter segala macam, ikut memvideokan di ruang sidang tersebut. Nah, itu kurang etis. Jadi mohon kerjasamanya agar kita terlihat lebih elegan lagi. Berbuatlah dan bersikaplah lebih bijak lagi dan lebih elegan lagi, lebih keren lagi, supaya kita benar-benar dipercaya oleh masyarakat luas. Oke? Salam sayang dari saya, dan apapun yang Anda lakukan apabila positif, saya pasti berada di antara kalian. Salam, Lita Gading. Merakan persoalan skincare. Mereka owner-owner nakal ini, mereka bayar booster, Ketua. Dana mereka luar biasa dibanding kita. Mereka bilang fitnah kita begini-begini. Bahkan barusan kita lihat di live-nya teman, dibayar berapa saksi sama korban. Di bulan Ramadan ini, saya berani bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, tidak satu pun orang membayar kami. Kami dengan uang kami sendiri membeli tiket kereta api. Bahkan kita tidak tahu nanti pulangnya bagaimana. Itu Ketua. Jadi, ya kalau kemudian kebetulan ada anggota DPR dari Madura, nanti saya minta bantuan. Yang Banyuwangi mana Mas? Yang Banyuwangi? Iya, Banyuwangi. Oh, oke. Dapil saya Banyuwangi Situbondo. Nah ini nanti minta langsung sama anggota. Nah, yang jadi persoalan Ketua, saya sepakat dengan Ketua BPKN bahwa percuma BPKN kalau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Saya mendampingi komisioner BPKN di Surabaya di salah satu klinik. Saya sebagai Ketua BPKSM. Lah kalau kayak gini apa efek jerahnya? Cuma foto-foto doang dan wawancara. Mohon maaf, BPOM mempunyai kewenangan menyelidiki dan menyidiki. Dia punya penyidik. Tetapi yang terjadi seperti apa? BPOM merilis ya skincare yang mengandung bahan berbahaya, yang kemudian tadi ada dijelaskan oleh dokter-dokter, rilisnya sampai berapa kali setahun nanti. Datangi panggilan dari Polda udah 2 kali loh. DRL, istri kamu dipanggil ya, udah 2 kali panggilan, kenapa nggak datang? Datang dong. Dokter datang loh Senin di Jakarta Selatan. Terus bininya kamu kapan datangnya ke Polda Metro Jaya? Ya guys ya, itu yang kalian nggak tahu. Oke, sekarang dokter bongkar. Istri dari DRL dipanggil ke Polda Metro Jaya, panggilan pertama mangkir. Tapi sekarang Bujer itu di briefing guys. Karena kasusnya WT ini sudah semakin lagi ngehit ya sekarang kan. Jadi supaya ditutup beritanya, briefing dari Bujer. Dokter itu punya mata-mata Bujer ya. Briefing dari Bujer itu adalah menutup berita soal WT, suplemen WT, dengan menggiring berita Doktif mangkir dari panggilan Polres Jakarta Selatan. Itu adalah hoax. Doktif datang hari Senin. Tetapi istrinya dari DRL, inisial RE, panggilan kedua dari Polda Metro Jaya, mangkir guys. Gimana dong? Gitu guys, itu fakta. Ya, jadi tolong datang ya. Kalau dipanggil sama Polda Metro ya nggak manggil, Polda Metro Jaya RE. Ditunggu kehadirannya agar bisa segera naik prosesnya. Ya, karena buktinya semua sudah lengkap. Gitu. Oke. Jadi moisturizer original aman buat bumi? Aman guys, aman. Dok, apalagi ini? Dokter ini siapa yang ngelaporin? Jangan dipancing sayang. Jangan dipancing ya. Yang penting datang aja dulu ya. Jadi tolong ya RE, silakan datang dari Polda Metro Jaya, jangan mangkir. Bujer-bujernya, bosnya ya, tolong dong bilangin Bujer, bos, bener nggak? Bini bos dipanggil sama Polda Metro Jaya gitu, bener nggak bos? Tolong dong bos datang supaya kita bisa nyerangnya Doktif ini bisa maksimal gitu. Kan bininya bos juga nggak datang di Polda, nanti Doktif punya senjata nih gitu. Ya kan, jadi datang dulu kamunya, kan kamu duluan yang dipanggil, kamunya yang mangkir. Kan gitu. Sekarang giliran Doktif, karena Rabo nggak bisa datang karena Doktif menghadiri DPR, wah digoreng. Doktif mangkir. Nah, itu kerjaan Bujer itu guys. Paham nggak guys kalian di situ?
Itu kerjaan bujur. Jadi kalian tuh akan digiring. Ya, digiring. Ada lagi yang datang ke gereja Januari. Nah, nanti tunjukin ya guys. Ada nggak di sini? Ke gereja dia guys. Ada ini guys. Aduh, nanti aja ya. Januari dia ke gereja guys. Temennya adoptif yang non muslim yang kirim. Ya. Jadi terus dia bilang 2 tahun udah menjadi mu'alaf. Agama aja bisa dipermainkan, Tuhan aja bisa dijual begitu. Gimana dengan kalian guys? Gimana dengan masyarakat? Jadi buat DRL itu mungkin menipu masyarakat adalah hal yang biasa kali ya. Karena agama pun bisa dibuat begitu, lock in, lock out, lock in, lock out, itu guys. Ya, itu. Jadi salah satu strateginya, karena untuk memperbaiki namanya. Untuk memperbaiki nama udah nggak bisa, sulit guys. Nanti strategi kedua bininya lock in juga. Gitu. Itu strategi terakhir. Dokter sudah ngasih tahu ya. Dokter sudah ngasih tahu di strategi-strateginya dia. Dokter sudah tahu banget. Sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 14. 14 Maret. Catat lagi. Nanti tanggal berapa ini dia bakalan melakukan strategi itu. Itu semua adalah hoax. Ya. Jadi udahlah, kalau orang sudah sering bohong, nipu, itu dia akan terus berulang guys. Karena yang di otaknya dia tuh hanya cuan. Ingat ya, dia sudah bilang saya akan menjadi dokter terkaya se-Indonesia. Nggak boleh, itu sudah melanggar sumpah. Ya, dokter itu tetap melayani. Kalau kamu mau bisnis, jangan sertakan kata-kata dokter di situ. Gitu. RG gimana? Dokter nggak tahu RG guys. RG silakan diproses ya. Dokter nggak ngerti tentang urusannya RG itu. Dokter berani banget, berani kan dokter bener. Backingan siapa dok? Kenapa? Backingannya siapa? Allah, dibilang kok backingan itu Allah. Makanya dokter tuh mau ketawa aja ya. Ini tahu nih ya. Jangan tahu ya Jaria siapa backingannya dokter tuh. Gak ada. Allah. Jadi sekarang begini ya. Yang si Boker tuh, Boker, dia sekarang menggiring opini bilang Doktif tersangka. Tersangka yang laporan di Medan. Oh, itu hoax guys, hoax. Udah nggak ada itu, hoax, ya, gitu loh. Jadi kok gampang banget ya mereka ini menutupi suatu berita. Jadi menutupi berita dari si gerombolan sirkus DRL ini karena WT-nya ketahuan, ya sudah nggak ada tomat putihnya kabur, ya kan? Gimana nih supaya beritanya tertutup? Oke, kalau gitu kita bikin opini baru ke publik. Gimana caranya opininya? Opininya Doktif tersangka di kasus Medan. Yeay! Kalian bisa percaya nantinya, gitu ya guys ya. Hoax. Ya, Bokir. Udah ya, stop ya. Stop pakai cara-cara kayak begitu. Ya. Oke guys ya. Tuh kan watak udah bro, bener, bagus. Jadi kalian tuh, dokter tuh seneng banget tujuannya dokter membuat kalian tuh jadi terbuka pikirannya. Udah, kalau dokter ngeliat orang kayak begitu ya, dokter belanja sama orang tuh, dokter udah nggak mau lagi, dokter udah boykot, udah nggak mau lagi dokter beli. Udah jelas kelakuan begitu dia akan, dan dia menghalalkan segala macam cara agama pun bisa dimainkan. Jadi jangan ada yang bilang loh. Korban tolong bersuara, ya kan, buktikan sudah membeli, buktikan muka sebelumnya memakai produk itu dan muka setelah memakai produk itu dan bukti beli. Gampang kok ya, karena di sini kita itu dilindungin, hak konsumen dilindungin, ada perlindungan konsumen ya. Konsumen harus tahu barang yang dia beli, konsumen harus cocok ingredients, kualitas dari barang itu. Konsumen juga harus paham ya, ada perlindungan konsumen, ada hak konsumen ya. Hati-hati yang mau berdagang ya, termasuk gue juga sama itu semua ya kan. Pabrik skincare nakal ya, aku nanti akan coba nge-up ya. Aku kan dulu kalau aku buka heboh, jujur kalau aku buka heboh akan terbuka sampai ke sana-sananya, karena aku adalah pelaku skincare. Niat pelaku skincare sudah 30% aku transfer ke pabrik Maklon ya.
Dan itu semua ada surat BPOM-nya, ada ininya, ada ini, ada ini. Dan ternyata kalau gua teruskan itu, dan itu ada omong-omongan kita di Wawa, semua ada omong-omongan di Wawa. Kenapa bisa keluar BPOM-nya? Kenapa bisa ini? Padahal ternyata skincare-nya murah banget. Aku yakin kalau murah banget itu, aku lihat hampir sama dengan yang dijual-jual sama mereka-mereka yang mahal itu. Cuman potnya kita beli yang mahal itu ada di e-commerce. Beli portsnya paling mahal, portsnya itu 9.000, udah keren banget, udah bling-bling kristal ya. Isinya aduh harem. Modalnya ya gue kasih tau ya, modalnya gue udah transaksi sama pabrik Maklon itu. Modal satu itu satu krim itu modalnya cuman nggak sampai modalnya ya nggak sampai 25.000. Catatan gue masih komplit ya, pabrik Maklonnya masih ada ya. Jangan dikirain gue cuman main-main ya, itu sudah dapat BPOM, dia terangin BPOM-nya sekian, ininya sekian, ada semua komplit ya. Ada di sana dana salmon, ada di sana ini nanti gue bukain deh WA-nya. Nanti gue mau ketemu dulu pengacara, gue mau ketemu abang gue pengacara, gue mau lihat kalau ini gue buka, tapi pasti ribet. Jadi buat para owner skincare yang merasa dirinya benar, dengan nanti bukti-buktinya punya aku, pasti terbuka ya. Berapa kita ambil harganya, berapa kita beli itunya, aduh. Nanti aku diskusi dulu sama itu ya say. Jual mahal nggak apa-apa kalau hasilnya bagus sesuai ingredients-nya, ya kan? Tapi kalau nggak sesuai ingredients, muka orang rusak-rusak, muka orang hancur, muka orang babak belur, muka orang kayak tanjakan naik turun, itu yang nggak boleh, ya kan? Fokus up Mafia Skincare, ya gue coba nanti sore mami, sore sayang. Ya betul. Tinggal gue cari portsnya, sampai portsnya itu pun diarahkan sama pabrik itunya, diarahkan beli ports yang ini, kalau yang ini di sini ini, kalau ini sini ini. Kalau terus aku tanya, kalau misalnya kelihatan lebih mahal portsnya berapa? Oh portsnya yang ini itu ada, surat-suratnya ada, semua ada, detailnya ada. Tapi gue coba nanti ngomong sama abang gue juga dulu. Gue belum buka aja ya kan? Gue belum bersuara karena kemarin gue masih prihatin dengan Niki. Jujur gue masih prihatin dengan Niki, gue masih mempunyai hati prihatin sama Niki. Tapi kalau gue diserang-serang sama bazar-bazar lu, gue akan buka. Absen bunda ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang. Kakak Auto, terima kasih. Sehat selalu dan panjang umur bunda. Iya, aku berharap polisi bisa berdiri tempat yang patutnya dihukum, pasti sayang. Insya Allah ya, insya Allah ya, gitu. Makin cantik bunda. Makasih sayang, makasih. Bantu Niki kak. Iya, aku juga nanti mau berkoordinasi sama Niki, mau nggak aku buka, aku liatin nanti catatannya. Itu yang aku bilang, aku mau ketemu Niki tapi waktunya pas, waktunya tidak sibuk. Niki punya banyak waktu, aku akan tunjukin sama Niki, ini mau aku buka nggak, kalau kata Niki hajar, gue hajar. Tapi kalau kata Niki enggak. Karena gue juga sebenarnya nggak mau heboh, nggak mau huru hara, nggak mau dibilangin, oh kok bisa dia punya produk skincare, berarti ini uang koruptor segala macam. Nggak mau gue, gitu loh. Jadi gue juga nanti akan koordinasi juga sama Niki. Ini kalau gue buka mau boleh nggak gitu. Sama gue koordinasi sama abang gue yang lawyer, gitu ya sayang ya. Gue koordinasi dulu sayang. Terima kasih Dokter dan Niki membuat wajah kita terbuka ya. Auranya luar biasa bunda, makasih sayang. Ling iya.
pabriknya Bunda? Iya sayang. Pabrik sama, rata-rata ya, rata-rata tuh sama. Pabrik Maklon itu rata-rata sama. Mereka sama, hanya selisih-selisih sedikit aja harganya. Selisih-selisih sedikit karena sudah 4 pabrik yang gue datangin. 4 pabrik Maklon yang gue datangin. Gue pergi ke sana bersama teman gue Malvinas, ada saksi, jangan dikirain gue bohong. Malvinas teman gue yang di Mundurwir itu kita ke sana. Ada 4 pabrik Maklon yang dia nemenin gue ngedatanginnya. Ratanya rata-rata harganya sama sih. Rata-rata harganya sama dan rata-rata sistemnya sama. Cuman beda-beda dikit aja. Ini mungkin beda dari cara pemesanannya, kamu harus 1000 pieces 6 bulan, kalau yang sini kamu 1000 pieces 3 bulan, itu aja itu. Tapi rata-rata sama, cuman sistem pesannya aja sama sistem kita review ulang lagi pembeliannya itu rata-rata ya, tapi harganya hampir semua sama. 4 pabrik Maklon lo gua datengin ya, bukan gua omon-omon. Boleh tanya teman-teman gue, bener nggak gitu ya. Oke sayang, oke thank you, sebentar lagi ya, thank you, mantap Bunda, keren ya, makasih. Oke sayang, aku ini dulu, aku mau jalan, takutnya nanti aku telat. Jadi aku mau jalan dulu. Terima kasih buat semuanya yang sudah melihat live ini. Oke, thank you. Tetaplah berbuat baik, tetaplah membela kebenaran. Kalau kalian berpikir itu benar, tetaplah kalian